Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pemanasan global. Sebelumnya kalian simak video berikut ini. Banyaknya berita tentang kekeringan di berbagai wilayah Indonesia mengingatkan kita akan bencana alam yang satu ini, karena kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang sangat berbahaya. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan pada tahun 2050, 2/3 populasi dunia akan hidup di dalam kekeringan akibat pemanasan global. Dan negara Korea Utara, Timur Tengah, serta Asia Barat akan mendapat imbas terparah. Bencana kekeringan yang membuat sumber kehidupan makhluk hidup yaitu air menghilang, juga akan menimbulkan bencana lainnya seperti kelaparan dan kebakaran. Setelah kita melihat video tadi, apa yang akan kalian pikirkan? Pada video tadi terlihat jelas beberapa negara mengalami kekeringan. Nah, itu adalah dampak dari pemanasan global atau disebut dengan global warming. Pada bab ini, kalian akan mempelajari tentang efek rumah kaca, pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, serta upaya menanggulangi pemanasan global. Kira-kira, mengapa ya suhu di bumi semakin hari semakin meningkat? Ternyata, peningkatan suhu bumi disebabkan oleh adanya pemanasan global. Pemanasan global tersebut dipicu oleh aktivitas efek rumah kaca. Tahukah kalian, pada atmosfer bumi terdapat gas rumah kaca seperti siklus air, karbon dioksida atau CO2, dan metana. Nah, gas-gas rumah kaca ini ternyata memberikan pengaruh yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa adanya gas rumah kaca ini, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Efek rumah kaca adalah sebuah proses alami di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Proses ini menyebabkan bumi hangat dan memungkinkan bumi untuk dijadikan tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup. Tanpa fenomena ini, temperatur bumi akan terasa sangat dingin. Bagaimana terjadinya efek rumah kaca? Kita dapat melihat pada gambar berikut ini. Saat matahari memancarkan radiasinya, berlaku keadaan berikut. 35% dari radiasi tersebut tidak sampai di permukaan bumi. Kemudian 65% sisanya masuk ke lapisan troposfer atau sampai ke bumi. Nah, radiasi yang sampai ke bumi ini sebagian akan diserap dan sisanya dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Sinar inframerah hasil pantulan tersebut nantinya akan diserap oleh gas rumah kaca seperti uap air, CO2, CH4, dan O3. Nah, sinar inframerah yang terperangkap di dalam gas rumah kaca inilah yang menyebabkan naiknya suhu permukaan di bumi. Naiknya suhu permukaan bumi ini menyebabkan terjadi beberapa peristiwa. Salah satunya yang sedang viral adalah di mana padang pasir Saudi Arabia di sana terjadi hujan es atau hujan salju. Kemudian peristiwa kekeringan yang sudah kita lihat pada video di awal tadi. Jadi kira-kira efek rumah kaca ini menguntungkan atau merugikan? Ternyata gas rumah kaca memberikan dampak negatif apabila jumlahnya berlebihan. Efek rumah kaca seringkali dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global dapat dipahami sebagai kondisi meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai gas karbon pada efek rumah kaca. Senyawa karbon ini tidak lain adalah gas karbon dioksida, gas metana, dan gas dinitrogen oksida. Beberapa senyawa karbon tersebut tidak lain dihasilkan oleh beberapa aktivitas manusia. Berikut adalah penyebab terjadinya pemanasan global. Contohnya adalah asap industri, asap kendaraan, asap rokok, bau sampah, asap pembakaran sampah yang dapat menyebabkan gas rumah kaca menjadi meningkat. Kemudian selanjutnya adalah menipisnya lapisan ozon yang disebabkan oleh CFC. Nah, di sini CFC ini disebabkan oleh
pendinginan AC, lemari es, spray parfum, dan lain-lain yang menyebabkan lapisan ozon semakin menipis sehingga tidak dapat melindungi bumi. Pada gambar ini, kalian dapat melihat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan gas rumah kaca menjadi meningkat. Di sini juga kalian dapat melihat pancaran sinar matahari, di mana pancaran sinar matahari sebagian radiasi matahari dipantulkan kembali keluar angkasa dan sebagiannya diserap oleh bumi. Di sini radiasi yang sampai ke bumi sebagian akan diserap dan sisanya dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Nah, karena di atmosfer banyak sekali gas rumah kaca sehingga memerangkap sinar inframerah tersebut sehingga tidak dapat keluar dari bumi. Disinilah yang menyebabkan bumi menjadi panas. Berikut adalah peristiwa yang disebabkan oleh adanya pemanasan global, seperti adanya kekeringan, kemudian es di kutub utara yang mencair, air danau yang mengering, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Agar pemanasan global tidak terjadi semakin parah, maka kita harus melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi pemanasan global, seperti melakukan penghematan listrik, menanam pohon atau reboisasi, tidak menebang pohon secara liar, melakukan reuse reduce recycle, mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Berikut adalah penjelasan tentang materi pemanasan global. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.